Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-temanku semua. Jumpa lagi di video kali ini. Terima kasih sudah mengunjungi. Kali ini saya akan berbagi materi tentang kurikulum berubah lagi. Mengapa? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anjang Taufan Amonuson dari STN Pasar Keling 5 186 Surabaya. Nah, tentu teman-teman sudah memahami betul ya bahwa kita sudah berpengalaman dari kurikulum tingkat satuan pendidikan sekitar tahun 2006, kemudian berubah menjadi kurikulum 2013, dan sekarang sedang gencar-gencarnya disosialisasikan tentang kurikulum merdeka. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa perlu terjadi perubahan kurikulum? Untuk penjelasan lengkapnya dan apabila ingin teman-teman mempelajari lebih dalam, teman-teman bisa mengakses platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum. Selanjutnya saya akan menyampaikan dulu ya, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, pasti teman-teman sudah paham betul ya definisi kurikulum ini. Sekarang, apa yang menjadi penyebab nih teman-teman bahwa kurikulum itu terus berubah? Pengaruh pembaharuan kurikulum sangat banyak penyebabnya. Ya, seperti yang kita sering dengar ya ini teman-teman isunya, apa karena hanya sistem pemerintahan yang juga berubah? Setiap ganti presiden, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Apakah hanya seperti itu teman-teman? Ternyata kita harus paham betul terlebih dahulu ya bahwa maksud pendidikan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dengan memahami betul maksud pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, kita bisa sama-sama menganalisis alasan mengapa kurikulum harus berubah. Yang pertama tentu saja agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Tentu saja kebutuhan belajar murid masing-masing akan berbeda. Apalagi kebutuhan belajar murid pada zaman dahulu dan pada masa sekarang akan mengalami perubahan yang begitu tajam. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner, yang sesuai dengan kebutuhan murid dan kebutuhan zaman pada yang akan datang. Nah, itu dia alasannya. Dan sekarang bagaimana sih rujukan yang kita pakai ketika merancang kurikulum? Ada 5 yang harus kita pegang ya teman-teman ya dalam merancang kurikulum. Yang pertama harus sesuai kebutuhan yang ada di zaman sekarang. Pastikan kita harus analisis dulu apa saja yang dibutuhkan oleh murid. Kemudian pendapat dari wali murid, dari masyarakat, dan juga lingkungan sekolah itu benar-benar kita gali apa masukan-masukan yang dibutuhkan oleh wali murid untuk ketercapaian keberhasilan murid-murid kita. Kemudian ada pengalaman ya, kemudian selanjutnya adalah acuan dari hasil belajar siswa yang sudah pernah kita lakukan, dan yang terakhir tentu saja berdasarkan kepentingan murid. Kepentingan murid pada zaman sekarang tentu berbeda dengan kepentingan murid ketika kita berada di masa lampau. Nah, tentu dengan perkembangan teknologi, perkembangan dunia digital yang sekarang ini akan mempengaruhi sekali kepentingan murid. Selanjutnya, ada yang berkolaborasi untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Yang pertama, guru. Guru diharapkan terus meningkatkan kompetensi dirinya agar dapat memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kita sebagai guru tidak henti-hentinya harus upgrade diri untuk meningkatkan kompetensi agar bisa memfasilitasi murid-murid kita. Kemudian yang kedua adalah orang tua.
orang tua harus betul memahami perkembangan dan kebutuhan murid serta menjalin komunikasi yang intens pada guru. Selama ini harus kita sadari bahwa komunikasi antara guru dan orang tua tidak terlalu intens ya, hanya sekedar insidentil dan keperluan-keperluan yang bersifat seremonial ya. Belum terjalin komunikasi yang intens ya terkait tentang perkembangan dan kebutuhan murid selama ini. Dan yang ketiga adalah pihak yang harus diajak berkolaborasi untuk mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum adalah pemerintah, baik daerah maupun pemerintah pusat ataupun pemangku kebijakan. Ya, dalam hal ini pemerintah harus juga terus update perkembangan kebutuhan murid pada zaman sekarang. Nah, teman-teman, sekarang dari paparan yang saya sampaikan tadi tentang alasan-alasan kurikulum harus berubah, kemudian rujukan ketika kita merancang kurikulum, dan pihak-pihak yang harus diajak berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi murid-murid kita. Untuk bagian akhir, saya minta teman-teman untuk mengisi umpan balik pada link feedback mengapa kurikulum berubah, atau teman-teman bisa masuk link di kolom deskripsi video ini. Yang pertama nanti ada pertanyaan terkait bagaimana perubahan kurikulum membantu kita mencapai tujuan pendidikan, dan bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk terus berkembang bersama murid-murid kita dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Sampai jumpa di paparan-paparan berikutnya tentang kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.